Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita bisa meneruskan pembahasan kita masih di dalam kitab Bidayatul Hidayah, kitab yang membahas tentang kriteria ibadah-ibadah atau macam-macamnya ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan lewat kesehariannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dasarnya manusia ini adalah punya sifat atau punya dikasih sama Allah taala yang namanya hawa nafsu dan juga akal. Oleh karena itu ketika mereka melakukan sesuatu dengan akalnya atau berbuat sesuatu atas dasar akalnya, itu pun masih tetap harus diliputi dengan perkara-perkara yang menyenangkan untuk mereka. Beda halnya dengan para malaikat, malaikat-malaikatnya Allah taala itu begitu diciptakan sama Allah taala, disuruh dari mulai diciptakan disuruh baca la ilaha illallah, ya wes baca la ilaha illallah sampai kiamat nanti. Jadi yang disuruh ruku terus sampai entek dunia, sampai habisnya, sampai ditiupnya sangkakala yang kedua sehingga semuanya dimatikan sama Allah taala. Itu mereka ndak protes, jajal lek awake dhewe dikongkon sholat terus ibadahnya manusia, ibadahnya umat Islam misalkan cuma satu jenis yaitu sholat. Kira-kira kita gimana? Waleh gitu. Makanya dikasih sholat sama Allah taala, dikasih zikir sama Allah taala, dikasih puasa, dikasih zakat, dikasih sedekah, dikasih ada waktunya kita gembira, ada waktunya kita sedih. Ada waktunya kita gembira dengan apa? Gembira dengan perayaan-perayaan hari Islam misalkan, dengan perayaan-perayaan hari raya, ataupun kita bergembira dengan Idul Kurban, Idul Fitri dan lain sebagainya. Ada waktunya kita gembira pakai baju bagus dan lain sebagainya. Itu karena sifat akalnya manusia yang memang masih dibalut atau masih harus terbalutkan dengan yang namanya hawa nafsu. Jadi dan kita pun akhirnya bisa memilih di dalam ibadah, ngaji, kesel ngaji, zikiran, maca sholawat misalkan, kesel sholawatan, melaku ngeliat sambil bertafakur, dolan neng alun-alun makani doro, sedekah karo doro, itu semuanya adalah bentuk ibadah. Beda sama halnya para malaikat. Makanya ketika Rasulullah SAW melaksanakan perang yang pertama kali atau yang kita kenal dengan yang namanya perang Badar, ketika Rasulullah itu berperang di perang Badar, jumlahnya cuma 313 orang, sedangkan musuhnya ini lebih dari 1000 orang, maka Allah Subhanahu wa taala waktu itu ngirimkan utusan berupa malaikat untuk membantu pasukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hal yang pertama kali ditanya sama malaikat, nanya sama Allah taala, ya Allah, piye carane perang? Wong biasane wiritan dikongkon perang, biasane mek ruku terus dikongkon perang, biasanya sujud terus disuruh berperang. Jadi ini kan tugas dadakan, tugas mendadak, ndak duwe persiapan, ndak ngerti carane perang, numpak kuda piye carane yo ndak ero, carane megang pedang itu gimana juga ndak ngerti. Akhirnya mereka nanya sama Allah taala, ya Rabb, piye gimana caranya berperang itu seperti apa? Maka diceritakan oleh Allah taala di dalam Al-Qur'an, wadribu minhum kulla a'naqin wadribu minhum kulla banan. Yang penting nanti kalau kamu ketemu musuhnya Muhammad, yang penting ketika kamu nanti berhadap-hadapan dengan musuh yang sedang berhadap-hadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang penting penggal aja kepalanya atau putuskan bagian persendiannya.
Jadi sama Allah Ta'ala diajarin, pokoknya ketemu leher tebas, pokoknya ketemu persendian potong tangannya atau seperti itu. Jadi cara yang diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada para malaikat, yang penting kamu ketemu leher potong kepala mereka. Dan ini diceritakan oleh para tabi'in atau orang-orang yang hidup setelah zamannya para sahabatnya Rasulullah SAW yang tidak ngerti atau tidak ngelihat, tidak pernah ikut perang yang diceritakan di dalam Al-Quran. Ada malaikat-malaikat yang disuruh bantu sama Allah Ta'ala pasukannya Rasulullah SAW. Mereka menanyakan apakah ada bedanya, apakah ada perbedaan antara, istilahnya gini, pertama mereka bertanya, apa kalian terasa ketika dibantu sama malaikat ini, kalian terasa apa enggak? Katanya para sahabat, terasa. Kita terasa kalau ada bantuan dari para malaikat. Tapi kalian bisa ngelihat malaikatnya apa enggak? Enggak. Jadi keroso tapi ndak ketok. Terus kamu taunya kalau kamu dibantu sama malaikat ini gimana? Lah, wong kita mau bunuh, istilahnya ini pedang masih di tangan, musuh ada di hadapan, ini masih belum nyampe pedangnya wis mati. Jadi musuhnya wis meninggal duluan. Nah, dari situ kita tahu kalau sesungguhnya ini kita berperang bukan cuman kita, istilahnya umat muslim melawan orang-orang non muslim, enggak, tapi ada bantuan-bantuan enggak kasat mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu para malaikatnya Allah. Dan korbannya itu kelihatan, istilahnya setelah selesai peperangan nanti kan yang meninggal, yang mati itu kelihatan mana yang dibunuh sama manusia dan mana yang dibunuh sama malaikat. Dibunuh sama manusia ini mesti modelnya random lukanya itu, kadang kena panah, kadang besret di sini, besret di sana, kena tusukan tombak dan lain sebagainya. Atau kalau kita, kalau manusia, logikanya kalau misalkan kita perang terus mau bunuh lawan kita, ini yang di istilahnya yang dituju duluan ini kan biasanya jantungnya, tusuk aja jantungnya mesti langsung mati. Tapi malaikat ndak ngerti jenenge jantung neng ngendi, usus neng ngendi, ndak punya ilmu mereka tentang hal tersebut. Maka mereka cukup, para malaikat itu cukup ngambil ilmu dari Allah Ta'ala atau perintah dari Allah Ta'ala yang mengatakan yang penting potong aja lehernya, selesai. Maka mereka pun melakukan hal yang semacam itu. Itu malaikat. Beda jauh 180 derajat dibandingkan para manusia. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ketika menceritakan, ketika orang-orang kaum kufar ini mengatakan, ya Muhammad, kenapa enggak para malaikat aja yang disuruh ngajarin kita? Kenapa enggak Allah Ta'ala itu turunkan para malaikat untuk ngisi-ngisi majelis, untuk datang-datang ke pengajian atau untuk ngimami kita sholat? Kenapa enggak kok utusannya itu seorang manusia yang istilahnya yang juga butuh makan, juga butuh minum, juga punya istri, juga punya anak, sering juga jalan-jalan di pasar, senengane blonjo-blonjo, yo kadang yo ngutang. Nabi Muhammad itu kadang-kadang ya berhutang. Bahkan dikatakan ketika Rasulullah wafat itu, baju besinya beliau atau baju perangnya beliau itu marhunah indal Yahud, sedang tergadaikan di tokonya orang Yahudi. Jadi Rasulullah ngambil pinjaman dari orang Yahudi, jaminannya baju perangnya beliau. Ini Nabi Muhammad. Jadi kalau kita manusia utang-utangan, oleh apa enggak? Oleh. Biasa, utang itu biasa, ngutangi juga biasa. Yang enggak biasa itu gimana? Utang enggak dibayar, itu yang enggak biasa. Rasulullah itu ngutang, minjem, tapi selalu amanah dengan setiap hutang ataupun istilahnya pinjam meminjam kepada sesama itu selalu diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Maka diturunkan ayat sama Allah Ta'ala, wahai Muhammad, itu orang-orang itu masih misalkan mereka melihat para malaikat turun untuk mengajarkan mereka, malaikatnya adep-adepan sama mereka sekalipun untuk menyampaikan kalimat tauhid, kalau memang dasarnya ndak mau iman, yuk panggah ndak gelem iman. Ini saya turunkan istilahnya, kenapa kok Nabi Muhammad yang diutuskan kepada kita? Karena syariat yang disampaikan sama Allah Ta'ala ini juga harus disampaikan oleh sesama manusia yang mempunyai perangai dan rasa sama persis seperti manusia pada umumnya. Karena Allah Ta'ala itu tidak pengen bikin kita itu seluruh hidup kita untuk ibadah dengan model sholat, puasa dan lain sebagainya, enggak. Tapi
Allah Ta'ala ingin kita hidup layaknya manusia, tapi membuat hidup layaknya manusia ini menjadi lebih bermakna karena ada ikatan kuat dengan kalimat la ilaha illallah. Semuanya didasari yakin, semuanya didasari pengen dapat pahala, semua didasari pengen nyari kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersihkan rumahnya, apa omah kok diresiki? Rasulullah mengatakan an-nadhafatu minal iman. Bersih-bersih rumah itu termasuk tandanya orang beriman. Orang kalau perhatian sama kebersihan ini berarti dia juga perhatian dengan kebersihan imannya sendiri. Kenapa kok pakai baju yang bagus? Oh, tahadduts bin nikmah. Saya sedang ingin memperlihatkan bentuk nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada saya. Nyapa kamu kok dolan-dolan? Yo melek sambil ngelihat berbagai macam hal-hal ciptaannya Allah Ta'ala yang luar biasa indahnya. Ini semuanya didasari dengan hal-hal yang kaitannya. Jadi yang diganti sama Allah Ta'ala ini bukan manusianya. Ketika orang beriman ini bukan manusianya yang diganti, tapi mindsetnya, cara berpikirnya, cara molak mali atine, cara pengelolaan emosi dan lain sebagainya. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kemarin kita sudah membahas tentang bab adab-adab menjelang maghrib, adab-adab menjelang maghrib sampai habis isya, sampai habis maghrib, sholat awabin dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Wa su'ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam an qaulillahi ta'ala tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Faqala hiya as-salatu bainal isya'ain innaha la tadhhab bimalaghatin nahar wa tuhadzibu akhirahu. Beliau mengatakan, jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita tentang jadi waktu setelah maghrib. Orang ketika masuk di waktu maghrib itu kan masuk di waktu gelap setelah terang, gitu. Masuk di waktu gelap setelah terang. Dan maghrib itu adalah permulaan malam. Maka setiap ibadah, ndak kudu sholat, setiap ibadah yang dilakukan setelah maghrib, itu bisa masuk di dalam kategori orang-orang yang menghidupkan malamnya dengan ibadah. Masuk dalam kategori orang qiyamul lail, bangun malam. Yang dimaksud bangun malam ini ndak kudu jam 1, jam 2, jam 3, mboten. Tapi mulai habis maghrib itu, mulai masuk di waktu maghrib itu, orang ibadah apapun, entah itu bentuknya zikir, entah itu bentuknya baca Al-Quran, entah itu bentuknya sholat, entah itu bentuknya pengajian, entah itu bentuknya sosial, keagamaan, istilahnya kita sedekah dan lain sebagainya. Orang-orang yang melakukan itu di malam hari, melakukannya di malam hari, maka ini masuk di dalam kategori orang-orang yang bangun malam. Jadi bangun malam ini tidak kudu tahajudan. Tahajud lain lagi. Tahajud itu satu bentuk ibadah khusus di waktu khusus, di waktu khusus, modeling khusus. Nah, itu tahajud. Tapi kalau kita ngomongin qiyamul lail, bangun malam, itu mulai dari maghrib itu sudah bisa bangun malam. Jadi mulai habis maghrib itu sudah masuk waktunya bangun malam. Bahkan kita sudah bisa melaksanakan tahajud. Tahajud itu apa sih? Tahajud itu yang pertama ibadah bentuknya sholat. Bentuknya kalau tahajud itu pasti sholat. Ndak enek wong tahajud karo dikiran ngene. Awakmu nyapa? Tahajudan aku. Nah, ndak ada. Berdikiran tapi dia ngomongnya tahajud. Kalau tahajud itu pasti sholat. Setelah itu, waktunya kapan? Waktunya habis maghrib. Mulai habis maghrib itu orang sudah bisa tahajud. Tapi syaratnya harus sudah ada tidurnya. Harus sudah ada tidurnya. Tidur, duduk ngantuk. Lek ngantuk itu tekluk itu ngantuk. Lek tidur, tandanya tidur yang pertama ngimpi. Nah, itu mesti turu berarti. Sudah pasti tidur. Yang kedua, yang kedua tanda yang kedua, ketika orang tidur itu dia tidak terasa dengan apa yang ada di sekitarnya, berarti tidur.
Tapi sekitarnya masih kedengeran, nggih. Sekitarnya masih kedengeran. Nah, itu namanya ngantuk sian. Nggih. Jadi kalau tahajud itu bisa dilakukan setelah kita bangun tidur meskipun sebentar, 5 menit, 10 menit, tapi sudah ada tidurnya, maka sholat yang dilakukan setelah tidur itu tadi sudah bisa dianggap sebagai sholat tahajud. Kita sudah bisa melaksanakan sholat tahajud. Masih berisya, masih berisya, masih bentuknya witir, masih bentuknya witir. Ba'diyah isya, masih ba'diyah isya. Nah, itu namanya tahajud. Jadi tahajud itu bentuknya khusus, yaitu sholat. Dilaksanakannya bisanya mulai kapan? Dari mulai habis maghrib. Habis maghrib sudah bisa, tapi syaratnya niku wau harus sudah ada tidurnya, walaupun cuman sebentar. Nah, tapi para ulama di sini dikatakan wasuila Nabi sallallahu alaihi wasallam an qaulillahi ta'ala tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Di dalam Al-Qur'an, di dalam surat As-Sajdah itu Allah Subhanahu wa taala ada mensifatkan tentang orang-orang yang tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Yabtaguna fadlan min rabbihim khaufan wa tama'a. Jadi Allah Ta'ala memuji orang hamba-hamba yang merelakan diri untuk bangun, untuk bangun. Tatajafa junubuhum itu maksudnya bangun, terlepasnya perut mereka dari kasur-kasur mereka. Mereka rela bangun bersusah-susah untuk bangun di malam hari, melaksanakan sholat, berdoa karena takut kepada Allah Ta'ala, karena pengen nyari pahala-pahala yang luar biasa di sisi Allah Ta'ala. Dikatakan orang-orang ini nanti akan mendapatkan surprise. Jadi tidak disebutkan apa pahalanya, tapi Allah Ta'ala yang pasti dia nanti di akhirat akan mendapatkan qurrata a'yun. Qurrata a'yun ini sesuatu yang sangat menyenangkan mata mereka. Jadi sesuatu yang sangat menggembirakan, sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Seperti apa modele, di mana mereka akan ditempatkan, bersama siapa mereka di tempat tersebut, itu tidak disebutkan sama Allah Ta'ala. Tapi yang jelas kamu akan aku gembirakan dengan kegembiraan yang kamu sendiri tidak bisa membayangkan seperti apa gembiranya. Pokoknya kamu akan aku tempatkan di tempat yang luar biasa indah, luar biasa menyenangkan, bersama orang-orang yang juga luar biasa kamu cintai. Kamu akan bersama-sama dengan mereka, karena sebab apa? Karena sebab istiqomahmu untuk bangun bersusah-susah setiap malamnya. Jadi pahalanya luar biasa besar. Nah, Sayyidina Anas bin Malik ketika menafsirkan atau ketika ditanya tentang perihal ayat tersebut, beliau mengatakan hiyas salatu bainal isya'ain. Yang dimaksud bangun di malam hari, orang-orang yang rela bangun di malam hari itu adalah mereka yang mengisi waktu antara maghrib dengan isya'nya dengan berbagai macam ibadah. Jadi njogo, orang-orang yang istiqomah menjaga waktu mulai dari setelah sholat maghribnya sampai isya. Mereka berusaha untuk tidak melakukan perkara-perkara yang melenakan atau melalaikan atau membuat mereka lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Apa isinya? Kebanyakan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, diisi sama sholat. Para sahabat itu banyak di antara para sahabat itu yang mensifatkan Nabi Muhammad itu seringkali tidak berhenti dari sholat, mulai dari setelah sholat maghrib sampai isya. Jadi antara habis maghrib itu sholat terus sampai masuk ke isya. Tapi yang paling sering dilihat oleh para sahabat, Rasulullah itu tidak pernah lebih sedikit dari 6 rakaat, yang disebut dengan awabin. Sholat awabin. Jadi sholat awabin itu sebenarnya 2 macam. Ada awabin siang, ada awabin malam. Awabin siang itu sholat duha. Sholat duha itu awabin siang. Tapi kalau awabin malam itu ba'diyah maghrib. 6 rakaat setelah maghrib itu namanya awabin malam. Sholatnya orang-orang baik di malam hari. Tapi boleh sampai berapa? Istilahnya terserah. Bahkan
para sahabat pernah menghitung sholatnya Nabi setelah maghrib itu mencapai 20 rakaat. Jadi Rasulullah sholat antara maghrib sama isya itu beliau melaksanakan sekitar 20 rakaat yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini beliau hiya salatu bainal isya'ain, yaitu ngisi waktu antara maghrib dengan isya, dengan ibadah. Sholat bisa. Yang lainnya boleh apa enggak? Boleh. Yasinan pian misalkan yasinan apa piye habis maghrib, atau tahlilan habis maghrib, atau kalau malam Jumat baca kahfi bareng-bareng, atau baca rotib bersama-sama dan lain sebagainya, monggo. Tapi intinya para ulama itu sangat menjaga waktu antara maghrib dengan isya ini jangan sampai melakukan perkara-perkara yang sifatnya itu duniawi. Ini pergeserannya kan sudah jauh sekali. Di zaman dulu sekali para ulama saya diceritani sama guru-guru saya, dikatakan dulu di Mekah, Madinah, pusat-pusat negeri-negeri Islam itu dulu kalau sudah masuk waktu maghrib itu ndak ada. Jadi tutupe toko ki nggih maghrib. Tutupnya pusat-pusat perbelanjaan itu maghrib itu ya wis tutup. Kalaupun misalkan ada yang buka lagi, itu mesti bukanya habis isya sekitar setengah jam. Setengah jam setelah isya itu pun cuman beberapa toko saja yang buka, dan yang buka biasanya toko-toko bahan pokok, kayak misalkan sing dodolan beras, apa jualan minyak, apa jualan kebutuhan sehari-hari, cuman itu tok yang buka. Lainnya rata-rata itu tutup. Itu di negeri-negeri Islam. Tapi sekarang kan ndak enek blas, masih neng Mekah, masih di Madinah buka kabeh. Ini menunjukkan betapa bergesernya. Jadi kita mau ndak mau, ndak diakui ataupun ndak diakui, ini Islam ini semakin ke bawah, ini semakin merosot, tambah mundur. Padahal kalau dilihat sekolahan yo tambah akeh, pondok pesantren yo tambah akeh, ustadz yo tambah akeh, dai yo Pak tambah akeh, tapi tambah mundur. Orang dulu ndak usah mondok, ndak usah duwe ustadz, ndak usah belajar karo bapak ibu dhewe tok lho. Sebenarnya sudah cukup untuk mendapatkan intisari dari keislaman itu sendiri. Jadi guru saya itu menceritakan dulu ndak ada toko buka setelah maghrib, itu ndak ada, semuanya tutup. Kalaupun buka, bahkan di beberapa negeri yang seperti Hadramut, Yaman, Hadramut niku enggak, apalagi Hadramut itu masih mungkin kalau bisa dikatakan negeri Islam paling terjaga sekarang itu Hadramut, Tarim, itu ada seorang ulama Maroko yang datang ke tempat tersebut, datang ke Hadramut itu. Setelah itu beliau itu jalan-jalan setelah maghrib, jalan-jalan setelah maghrib sampai masuk isya. Beliau mengatakan tidak ada satu rumah pun kecuali tertutup, tidak ada satu rumah pun kecuali tertutup, dan setiap kali ngelewati rumah-rumahnya orang, di dalam rumah itu selalu terdengar bacaan Yasin. Jadi yasinan kabeh sak kutho, pian bayang nih. Antara maghrib sama isya itu di rumah-rumahnya yasinan. Laki-lakinya semuanya tumplek-blek di masjid. Jadi masjidnya rame koyok pasare tutup kabeh. Toko-toko tutup semuanya, pasar-pasar tutup semuanya, dan setiap kali ngelewati rumah-rumah isinya perempuan-perempuan, anak-anak kecil, semuanya mengadakan halakoh, semuanya mengadakan perkumpulan-perkumpulan di musola rumahnya itu baca Yasin kabeh. Itu makanya ulama Maroko itu mengatakan orang-orang Hadramut hum asbahulil malaikah minal insan. Jadi orang-orang Hadramut itu lebih mirip koyok malaikat timbangane menungso. Lebih mirip malaikat daripada manusia, karena ibadah itu pekerjaan utama mereka, sedangkan nyari uang itu pekerjaan sampingan. Pekerjaan sampingannya itu nyari uang, sedangkan pekerjaan utamanya itu jaga sholat 5 waktu. Itu kerjaan ulun, saya sendiri ulun, Kak Nismah itu pernah. Jadi satu bulan sebelum safar, 1 bulan sebelum pulang ke Indonesia itu kita menghabiskan waktu 1 bulan ini untuk ziarah. Jadi keliling-keliling kunjungi Habib ini yang terkenal, ulama ini yang terkenal, termasuk yang perempuan-perempuan ulun kunjungi sama Kak Nismah sama beberapa teman-teman yang mau pulang itu.
Jadi kakak Eulu nih punya HP-nya sendiri, sopir. Jadi punya HP-nya sopir mobil ngoten, nggih namanya Abdullah. Jadi nanti sudah mau pagi gitu ditelepon, Abdullah ke sini, anterin kita ke sini ngoten. Nggih, nanti pulang gitu mampir ziarah ke Zambal, habis itu baru pulang ke pondok. Itu setiap hari. Pernah kita ziarah pas masuk waktu zuhur, tidak salah. Pas masuk waktu zuhur itu kita nggak keluar-keluar, belum keluar-keluar dari rumahnya Hubabah atau tempat yang kita namui, nggak metu-metu sampai istilahnya rodok telat gitu, Bu, nggak telat banget tapi agak telat. Maka begitu kita keluar, si Abdullah ini sudah ngeten sampunan wis malang kerek sama nesu-nesu. Nggih, pian apa tumo nenek supir nyeneni penumpange apa nggih tumo neng Indonesia. Itu kita dimarah-marahi gara-gara kalian. Saya ini sudah jaga sholat 5 waktu, dapat takbiratul ihramnya imam. Istilahnya sholat itu bukan cuman ya yang penting sholat jamaah enggak, tapi sholat ngikuti takbiratul ihramnya imam itu saya jaga itu sudah hampir 20 tahun. Gara-gara kalian malah telat aku sholatku. Gara-gara kalian saya telat sholat berjamaah. Iki sopir nyeneni penumpangnya, dan itu diteruskan. Habis itu dia langsung digebrak nih pintu mobilnya, pergi ke masjid sholat jamaah di masjid. Kita yang nunggu supirnya, jadi kita yang nunggu supirnya sampai selesai sholat. Itu pun di mobil ngomel ndak mandek-mandek. Ngomelnya itu nggak selesai. Karena saya sudah jaga hampir 20 tahun, nggak pernah lepas dari jamaah, nggak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Gara-gara kalian mesti baleni itu. Ini lek ndak neng Hadramut nggak nemu sopir kayak ngene, Ya orang sopir-sopir kita waktu sholat diterak apa neh dapat takbiratul ihramnya imam, waktu sholat diterak, bahkan sholatnya sendiri diterak, makanya ndak makmur, ndak tenang hidupnya. Ndak dikasih sama Allah Ta'ala ketenangan hidup, ndak dikasih berkah rezeki, ndak dikei berkah urip, ndak dikei berkahnya anak-anak, ndak dikasih sama Allah Ta'ala. Kenapa? Yang diprioritaskan sesuatu yang fana dan mengorbankan sesuatu yang abadi. Akhiratnya ditinggal, golek donya. Padahal kita yang lama di akhirat bukan di dunia. Ini sekelas sopir-sopir niku di Hadramut itu punya iman yang semacam itu, punya ibadah yang luar biasa indahnya. Dan otomatis, disupiri sama orang sana itu otomatis. Biasanya nanti lewat kuburan atau lewat makomnya orang soleh gitu, beliau yang tartib Fatihah, Al-Fatihah ila hadratil Al-Fatihah, ngoten. Jadi dia yang mimpin ibadah, mimpin ziarah seperti itu. Tapi tidak ikut turun. Dan profesinya sebagai sopir. Jadi terhormat ketika dia nerima harta, bukan menganggap orang ini yang ngasih rezeki sama saya, bukan. Tapi orang ini adalah wasilahnya Allah Ta'ala untuk membawa rezeki kepada saya. Jadi tidak menuhankan bose, istilahnya tidak terlalu di dalam penghormatan kepada orang-orang yang jadi jalan rezeki niku mboten, tetap yang disandari adalah Allah Ta'ala, yang diyakini adalah Allah Ta'ala. Semua yang nyampe kepada kita adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Jadi beliau mengatakan faqalah hiya salatu bainal isya'in. Jadi salat antara dua isya, yaitu antara maghrib dengan isya. Innaha la tadhhab bimulaghatin nahar, dikatakan orang yang menjaga salat antara maghrib dengan isya atau menjaga waktu antara maghrib dengan isya tersebut, ini la tadhabu bimulaghatin nahar. Allah Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa kelalaian yang dia lakukan sepanjang siang.
sepanjang siang. Wa tuhadzibu akhirahu, dan Allah Ta'ala juga akan memperbaiki yang tersisa dari malamnya. Malamnya akan diperbaiki sama Allah Ta'ala, dosa-dosa siangnya akan dihapuskan sama Allah Subhanahu. Makanya para ulama mengatakan minimalnya orang bangun malam itu, minimalnya orang bangun malam adalah menjaga maghribnya dengan sholat berjamaah dan menjaga isyaknya dengan sholat berjamaah. Kalau mau yang lebih di atasnya lagi, ditambahi lagi dengan sholat subuhnya juga berjamaah. Jadi minimalnya bangun malam, jaga maghrib sama isyaknya, jangan sampai sholatnya sendiri, tapi sholatnya dengan cara berjamaah. Kalau mau dapat kesempurnaannya bangun malam, maka usahakan sholat subuhnya juga berjamaah. Sholat subuhnya juga berjamaah. Makanya Rasulullah mengatakan, man shallal isya fi jamaah, barang siapa yang sholat isya secara berjamaah, faka'annama qama nisful lail, orang itu dapat pahala orang yang bangun setengah malam. Tidak sholat tidak sholat setelahnya, tapi dia dapat pahala seperti orang yang sholat setengah malam. Dan barang siapa yang sholat isyaknya berjamaah ditambah dengan sholat subuhnya juga berjamaah, maka ini orang tersebut seperti seseorang yang beribadah sepanjang malam. Jadi seakan-akan sepanjang malam itu dia tidak tidur sama sekali, tapi dapat pahala seseorang yang sedang melaksanakan sholat. Dan Rasulullah juga pernah mengatakan, barang siapa yang sholat setelah maghrib, setelah maghrib itu dia melaksanakan ibadah-ibadah sampai waktu isya, ini orang seperti dapat pahala seperti seseorang yang beribadah selama 12 tahun. Kayak pahalanya orang beribadah selama 12 tahun. 12 tahun itu siangnya puasa, malamnya bangun malam. Fa idza dakhala waqtul isya fasalli 4 rakaat qabla al-farad. Setelah itu beliau juga mengatakan, kalau sudah masuk waktu isya, maka usahakan untuk melaksanakan qobliyah isya 4 rakaat. Lek ndak iso 4 rakaat 2 rakaat. Bisa 4 rakaat, bisa 2 rakaat. Bahkan para ulama juga mengatakan qobliyah isya itu seperti sholat birrul walidain. Ada yang menganggapnya seperti sholat birrul walidain. Sholat birrul walidain itu sholat yang menunjukkan kalau anak ini adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya. Sholat birrul walidain. Qabla al-farad ihya'an lima bainal adhanain fa fadlu dzalika katsirun fil khabar. Inna du'a bainal adhan wal iqamah la yurad. Tsumma shallil farad, setelah 4 rakaat atau 2 rakaat qobliyahnya, setelah itu laksanakan sholat isya. Wa shallir ratibah rakaatain. Setelah sholat isya, usahakan untuk diteruskan dengan rawatib 2 rakaat. Ba'diyahnya 2 boleh, 4 juga boleh. Wa qra' fihi ma bi surati alif lam mim as-sajdah. Kalau bisa ba'diyahnya isya itu rakaat pertamanya baca alif lam mim as-sajdah. Jadi yang ada itu tatajafa junubuhum niku, nanti ada sujud tilawah ngian. Nah, alif lam mim as-sajdah rakaat pertamanya, rakaat keduanya tabarok. Nggih. Rakaat kedua tabarakalladzi bi yadihi nenggone salat. Au surat, kalau enggak itu pilihannya, kalau enggak alif lam mim sama tabarok, maka usahakan pakai Yasin sama ad-Dukhan. Nggih. Jadi rakaat pertamanya berfatihah Yasin, rakaat kedua nih berfatihah ad-Dukhan, guyu kabeh langsungan. Fadzalika ma'thurun an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kebanyakan sholat ba'diyah isya'nya Nabi pakai 4 surat ini. Alif lam mim as-sajdah, tabarok, alif lam mim as-sajdah gandengannya sama tabarok. Rakaat kalau ndak gitu Yasin sama ad-Dukhan. Yasin sama ad-Dukhan. Lah ndak iso piye? Kalau ndak bisa 4 surat ini tadi gimana? Ya sudah. Yang penting pilih surat apapun yang kita inginkan, yang penting ojo endek banget. Yang penting jangan pendeknya itu terlalu itu. Jangan panggah kulhu anas al-falaq, kulhu anas al-falaq, kulhu anas al-falaq. Jangan. Yo pakai kadang-kadang al-qari'ah, kadang-kadang al-adiyat,
Jangan isya tok sing rada dawa, tapi ba'diyahnya juga kita usahakan untuk panjang. Duduk boleh ndak? Boleh. Nggih. Jadi misalkan ndak iso ngadeg nggih, ndak bisa salat dengan kok dawa men, sikilku wis anu, boyokku wis ngene dan lain sebagainya. Ya sudah, pakai duduk. Nggih. Nggawa buku ndak apa-apa. Nggih. Lek perlu nggawa buku kayak meja pisan. Nggih. Bawa Quran nggih, istilahnya taruh istilahnya di sininya dikei kursi atau kursi pendek atau meja ngoten nggih. Jadi nanti habis baca ditaruh. Atau sama duduk nggih ndak apa-apa. Duduk engko baca Yasin. Nah, sudah selesai ditaruh ruku. Nah, ngoten. Nggih. Tapi istilahnya ini adalah 4 surat ini adalah surat yang paling sering dipakai sama Nabi untuk sholat ba'diyah isya. Nggih, bukan sholat isyanya, tapi sholat ba'diyah isyanya. Yasine. Ya, kita kan Yasine tabaroke diwaca dhewe nggih to. Ini di dalam sholat. Nggih. Dan lek pian ngerasakne sholat istilahnya baca Al-Qur'an di dalam sholat itu pahala baca Al-Qur'an yang paling tinggi, istilahnya level tertinggi pahala baca Al-Qur'an itu ketika kita membacanya di dalam sholat. Nggih. Di luar sholat nggih apik, nggih. Makanya eman-eman, nggih. Makanya Rasulullah itu eman-eman sekali kalau kita sholat terus surat yang dipakai itu panggah kuwi ae sing paling ndek pisan, nggih. Al-Kautsar, Al-Asr, nggih. Al-Kautsar, Al-Asr apa nih? Al-Fil, Al-Quraisy, nggih. Ya paling kalau ndak bisa berdiri pun duduk ndak apa-apa. Wa shalli ba'dahuma 4 rakaat fa fil khabar ma yadullu ala idhami fadli. Jadi kalau enggak 2 rakaat yo 4 rakaat. Tsumma shallil witr. Setelah itu diakhiri dengan salat witir. Nggih, diakhiri dengan salat witir. Ba'da dzalika salasan bitaslimatain au bitaslimatin wahidah. Boleh pakai 2 salam, boleh pakai 1 salam. Nggih. Jadi sholat witir itu lek pian ngelihat kok enek sing sak salam, ada yang 2 salam. Gimana mana yang bener? Kabeh bener. Nggih, semuanya bener. Cuman bahkan witir itu ada 3 cara. Nggih, ada 3 cara. Ada yang satu salam. Nggih, ada yang 1 salam. Jadi 3 rakaat langsung 1 salam. Tanpa tasyahud awal. Nggih. Jadi nggih rakaat pertama, rakaat kedua ndak ada tasyahudnya, nggih. Langsung rakaat ketiga langsung salam. Nah, itu namanya wasal, nggih. Witir tapi modele sambung, cuman satu salam. Ada juga yang langsung 1 salam, Gian. Langsung 1 salam tapi ditambahi duduk tasyahud, nggih. Tapi para ulama mengatakan ini bisa jadi makruh kalau dilakukan terus-terusan karena terlalu mirip dengan sholat maghrib, nggih. Karena menyerupai sholat maghrib, nggih toh, persis kayak sholat maghrib. Nah, yang cara yang ketiga ini yang biasanya dilakukan di kita, nggih, di orang-orang kita, yaitu dengan 2 salam, nggih, dengan 2 salam. Dan kalau untuk sholat witir ini sebenarnya paling banyaknya 11 rakaat. Nggih, paling banyaknya 11 rakaat. Dan Rasulullah mengatakan jangan kamu melaksanakan witir itu 2 kali. Maksudnya 2 kali, kalau kamu sudah witir kan artinya ganjil, gitu. Autiru ya ahlal Quran. Rasulullah mengatakan wahai para ahli Quran, sholat witir. Fa innallahal witir yuhibbul witir. Allah Ta'ala itu ganjil, seneng sama sholat yang ganjil, nggih. Seneng sama sholat yang ganjil. Tapi jangan kamu sholat ganjil 2 kali, nggih. 2 kali. Maksudnya gini, saya pengen witir habis isya, habis itu tahajudan pengen witir neh gian. Yang habis isya 3 rakaat, yang habis tahajud nggih 3 rakaat. Nah, ini kan berarti witir sama witir. Lek digabung malih genep, nggih. Kalau kita sudah witir habis isya, pengen witir habis tahajud, maka witir habis tahajudnya itu pian genep nih, nggih. Jadi maksimalnya kan 11, nggih. Misalkan habis isya pian sudah sholat 3 rakaat, nggih. Yang habis tahajud itu silahkan, boleh 2, boleh 4, boleh 6, boleh 8, boleh, nggih. Modelnya gimana Kak? 2-2 apa 4-4? Silahkan. 2-2 nggih boleh, 4-4 nggih boleh, 8 langsung digabungi lho nggih oleh.
Tapi ulun jamin mesti lali. Iki 7 apa 8, iki 5 apa 6. Ya. Wong papat lali nggih. Paling napa? Kalau 4 tidak pakai tasyahud. Jadi kalau sholat sunnah itu sebenarnya tidak ada tasyahud di dalamnya. Tidak ada tasyahud. Jadi kalau misalkan pian habis duhur, ba'diyah duhur, pengen 4 rakaat langsung salam, tidak usah pakai tasyahud. Tadi yang 1, 2, 3 tasyahudnya mek tasyahud akhir itu. Cuman yang berbeda cuman ada model witir yang ada tasyahudnya, tapi itu pun para ulama memakruhkan kalau dirutinkan karena mirip dengan sholat maghrib. Karena mirip dengan sholat maghrib. Jadi bitaslimatin bitaslimataini au taslima wahida. Jadi boleh 2 salam, boleh 1 salam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra fihinna bisabbihisma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa suratul ikhlas wal muawwidzatain. Kalau untuk witir Rasulullah itu macam-macam, kadang sholat witire 3, kadang nggih 5, kadang nggih 7, kadang nggih 11. Tapi surat-surat yang dibaca itu beda-beda. Dan rata-rata ndak terlalu panjang, ndak koyok Yasin, ndak koyok Alif Lam Mim As-Sajdah itu ndak. Cuman yang selalu sama dari witirnya Nabi Rasulullah itu selalu di 3 rakaat yang terakhir, di 3 rakaat yang terakhir itu suratnya itu selalu sama. Sabihis, Al-Kafirun, rakaat pertamanya Sabihis, rakaat keduanya Al-Kafirun, rakaat ketiganya Qul huwallahu ahad sama muawwidzat. Jadi Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Itu selalu dibaca sekaligus di rakaat yang terakhir dari witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lek dilihat kalau pas tarawih ngoten nggih, witire kan mesti itu. Nggih, nyapa kok ndak tahu ganti-ganti, mesti Sabihis, Al-Kafirun, habis itu Al-Ikhlas sama Muawwidzatain. Karena witirnya Nabi seperti itu. Nggih, karena witirnya Rasulullah seperti itu. Wa in kunta aziman ala qiyamil lail fa akhiril witr liyakuna akhir salatika bil lail. Dan salat witir ini boleh setelah Isya langsung, boleh sebagai penutup dari tahajudnya kita. Seperti yang dikatakan Nabi, ij'al akhir salatikal witir. Jadikanlah salat malam terakhirmu itu kamu tutup dengan witir. Nggih. Jadi jadikanlah akhir sholat malamnya kamu itu kamu tutup dengan witir. Tapi witirnya pilihannya niku wau. Nggih. Misalkan pengen ditutup sama witir, tapi habis Isya sudah pengen nyicil, maka silahkan mau yang ganjil itu di habis Isya atau yang ganjil itu di habis tahajudan, monggo. Yang penting yang ganjil itu salah satunya aja. Lek di habis Isya sudah 3, habis tahajute wis ndak usah ganjil. Tapi kalau misalkan yang habis Isya kita niat witir tapi genep 2 atau 4, nanti tahajudnya boleh dengan 3 yang ganjil. Dan witir ini istilahnya bebas aslinya. Jadi makanya di sini wa in kunta aziman ala qiyamil lail fa akhiril witir. Kalau kamu punya kebiasaan sholat malam, sholat di tengah malam, maka sebaiknya witirnya itu sebagai penutup tahajud. Tapi kalau enggak, maka boleh juga setelah Isya. Dan ini 2 sahabatnya Nabi ini berbeda. Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar itu punya kebiasaan beda. Sayyidina Abu Bakar witirnya selalu habis Isya, sedangkan Sayyidina Umar witirnya itu selalu tengah malam. Ketika ditanya sama Nabi, wahai Abu Bakar, kenapa kok kamu witirnya habis Isya? Katanya Sayyidina Abu Bakar, saya takutnya ya Rasul, nanti malam misalkan tidur bablas, ndak ada dan saya belum sholat witir. Nah, makanya beliau pilih sholat witirnya habis Isya langsung. Sedangkan Sayyidina Umar, ya Rasul, saya pilih witirnya tengah malam untuk memotivasi diri agar bangun malam, Jadi ben panggah bangun di tengah malam karena kepikiran belum sholat witir. Nah, jadi seperti itu perhatiannya para sahabat dengan sholat witir. Itu bisa misalnya terus bayang witirnya cuma 1 rakaat gitu. Boleh, Gian. Witir itu minimalnya 1 rakaat. Tapi tetap Gian, makruh lek istiqomah 1 rakaat.
Jadi kalau misalkan aku tak belajar witir dimulai dari 1 rakaat boleh. Tapi lek sampai 40 dino panggah sak rakaat, ini akhirnya jadi makruh. Nggih. Nanti disambung kalau misalnya. Boleh, nggih. Nggih. Nggih, kalau kayak gitu nggih boleh. Jadi misalkan dicicil 1 dulu, nanti habis itu nambah tadi istilahnya ngeten. 3 itu ndak harus bergabung. Nggih, ndak harus nyambung itu ndak. Jadi boleh misalkan 1 dulu. Apa 4 rakaat misalnya nanti sambung yang 1 tadi. Nggih, boleh nggih. Kalau istilahnya ndak. Nggih. Tapi sebaiknya yang 3 ini digabung. Nggih, karena suratnya kan sing gandeng 3 ini, Sabihis, Al-Kafirun, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas sama Qul a'udzu birabbil falaq. Kalau misalkan kita cuman ngambil satunya toh akhirnya kan Al-Ikhlasnya dulu. Sabihis sama Al-Kafirunnya malah carry. Nah, itu yang boleh salat witir 1 rakaat itu boleh. Ya, tapi niku makruh kalau selalu 1. Tumashtagil ba'da dzalika bi mudzakarati ilmin aw mutala'ati kitab, la tashtagil bil lagwi wal la'ibi fa yakunu dzalika khatimata a'malika qabla naumika fa innamal a'mal bi khawatimiha wallahu a'lam bis-shawab. Jadi di akhir beliau mengingatkan kita untuk menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, terutama di malam-malam hari. Di malam-malam hari kita, karena waktu malam itu waktu yang berbeda dengan waktu siang, biasanya lebih tenang, biasanya lebih dapat feel-nya, lebih dapat rasa-rasa dari pengajian-pengajian atau ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Walaupun di siang hari juga ndak ada salahnya, nggih. Istilahnya nguripne awan yo apik, nguripne pagi nggih bagus, menghidupkan waktu sore kita juga bagus, tapi waktu malam itu rasanya tetap ndak pernah bisa disamakan dengan waktu-waktu siang. Mugi-mugi istiqomah semuanya, mugi-mugi bisa menjalani apa yang kita pelajari, apa yang kita omongkan, apa yang kita diingatkan oleh Imam Ghazali dengan ibadah-ibadah yang semacam ini. Mungkin kita bisa menjalani sampai akhir hidup kita. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.